Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 4 pembelajaran 4. Diikuti dengan baik ya. Oke. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Ini muatan bahasa Indonesia. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Diawali dengan kata apa? Maaf. Maaf dan tidak. Kamu perhatikan contohnya. Silahkan kuenya dicicipi. Nah, ini berarti ini menawari, ya, menawarkan makanan kepada temannya atau kepada anaknya. Nah, karena dia masih kenyang, maka cara menolaknya adalah menggunakan kata terima kasih. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Atau maaf Bu, saya masih kenyang. Nah, itu penolakan yang santun. Berikutnya, muatan pelajaran SPDB membuat mozaik menggunakan bahan alam. Mozaik atau mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Nah, ini kertas ya. Kertas digambari nanti terus ditempel-tempel. Bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Nah, ini mosaik dari potongan kertas. Ini buah apa namanya? Buah apel atau apa ini ya? Sekarang kita lanjutkan. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Pelajaran matematika lagi. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soal dengan saksama. Jadi soalnya itu dibaca, dipahami sampai paham. Kemudian tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Ya, yang terakhir kemarin kita menggunakan cara bersusun pendek. Nah, coba perhatikan. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper, bukan lemper. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Jadi ini yang pertama penjumlahan,
Yang berikutnya adalah pengurangan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita jumlahkan, kita susun urut, dikerjakan perintah yang pertama 105. Ya, 105 ditambah 129. Ini dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya baru dikurangi 98. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. 5 tambah 9 berapa? 14, ditulis 4. Menyimpan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Nah, ini hasilnya. Yang pertama dari penjumlahan hasilnya adalah 234. Kemudian dikurangi 98. Kurangi. Angka 4 dikurangi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan dari depannya. Kalau pinjam berarti angka 4 menjadi 14. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, ini angka 3 tadi dipinjam 1 berarti masih 2. 2 kurangi 9 nggak bisa, maka pinjam dari depannya. 2 menjadi 12. 12 dikurangi 9, 3. Angka 2 ini tadi dipinjam 1, berarti masih 1. 1 tidak ada yang mengurangi, maka tetap 1. Nah, ini hasilnya. Jadi soal cerita itu ini hasilnya. Yang pertama itu penjumlahan. Setelah ketemu hasilnya maka baru dikurangkan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Kamu sudah mengetahui pentingnya cara menolak untuk menjaga kerukunan. Ucapkan kalimat penolakan dengan santun. Diawali dengan kata maaf dan tidak, atau terima kasih dan tidak. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ini pelajaran PPKN. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari tarian daerah. 2. Latihan menari di rumah. Mungkin kalian bisa latihan menari di rumah atau di sanggar tari melalui les ya, atau privat. Yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Kita senang menggunakan hasil karya dalam negeri. Misalnya kita senang memakai batik bakaran misalnya. Ya, itu berarti merupakan pengamalan sila ketiga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Kita mempunyai teman yang berbeda-beda dari daerah, ya, dari daerah yang berbeda-beda atau bahkan suku. Kita misalnya punya teman orang Cina, punya teman orang Dayak, punya teman orang Papua. Nah, ini kita harus tetap rukun, tetap bersahabat. Itu merupakan pengamalan sila ketiga di masyarakat. Contoh yang keempat adalah bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, itu ada pos kamling. Kita melakukan piket. Ya, bapak-bapak itu biasanya nanti setiap malam itu ada yang piket di sebuah RT ya. Nah, ini
Ini dalam gambar ini adalah bekerja sama tanpa membedakan suku. Nah, mereka saling tolong menolong. Bekerja sama ini merupakan pengamalan sila yang ketiga. Kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Jika kamu menolak permintaan, sebaiknya ucapkan dengan santun. Nah, ini dongeng-dongeng itulah ya, cerita. Berikutnya adalah menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Kalau tadi pengamalan sila ketiga, maka sekarang kita lanjutkan pengamalan sila keempat. Contohnya apa? Pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, ini orang-orang sedang bermusyawarah atau berdiskusi atau berbincang-bincang membicarakan suatu masalah untuk mencari kesepakatan. Nah, misalnya ini, bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Terus ini dijawab, wah, ide bagus Pak. Nah, ini namanya menghormati pendapat orang lain. Nah, orang ini berpendapat, pendapatnya seperti ini, dia mau mengajak kerja bakti. Kemudian yang ini memberi apresiasi atau memberi penghargaan atau penghormatan. Nah, ini tidak begini. Ada yang mengajak kerja bakti terus kita tidak, malas aku nah, itu tidak. Tapi ini memberi penghargaan atas pendapat orang lain atau menghormati pendapat orang lain. Dilanjutkan menyebutkan pengamalan sila kelima. Sila kelima di masyarakat. Nah, ini sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan. Ini adalah sikap adil. Maksudnya adil itu bagaimana? Nah, adil itu berarti seimbang antara memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak. Itu sama. Sebagai warga, maka kewajibannya harus mau bergotong royong dengan tetangganya. Ya, harus mau, itu berarti adil. Kemudian mendapat hak. Haknya apa? Ya, kalau ada bantuan sebagai warga RT sesuai persyaratan yang ada, dia akan menerima bantuan itu. Jadi di satu sisi dia harus ikut kerja bakti dan di sisi lain dia akan mendapat haknya, yaitu mendapat bantuan. Misalkan ini terdampak COVID-19 ini. Oke, kita lanjutkan. Ini matematika. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Ayo membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Kamu disuruh membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan misalnya diberi atau membeli lagi atau banyak gabungan. Sekarang diberi misalnya ya, saya mempunyai pensil 15, lalu diberi ayahku 20. Nah, itu berarti penjumlahan karena diberi. Ya.
Maka 15 ditambah 20. Nah, wong penjumlahan. Kemudian kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan. Misalnya diberikan kepada, atau sisa, atau selisih, atau terjual. Misalkan ini. Ayah mempunyai 100 biji kelereng. Diberikan kepada anaknya 50. Berapa sisanya? Maka 100 dikurangi 50. Nah, sekarang, ini ada contohnya. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 175 ditambah 100 dikurangi 250. Penyelesaian. Misalnya ini ada operasi hitung angka ini, maka kita membuat soal ceritanya. Nah, maka ini perhatikan. Di toko buku ada persediaan 175 buku. Penjual membeli lagi persediaan 100. Berarti kan ditambah 175 ditambah 100. Nah, toko mau lho cah, barange utawa bukune iku jumlahe 175. Terus dhek kulaan maneh 100. Nah, maka ini dijumlahkan. Nanti itu dijumlahkan dulu. Setelah ketemu hasilnya dikurangi. Nah, jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Berarti ini ya, 175 ditambah 100 dikurangi 250. Oke, demikian pembelajaran kita. Ya, 3 pembelajaran. Pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Semoga dapat dipahami, dapat diikuti dengan baik, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.